jaring-jaring dan luas permukaan bangun ruang, kubus, balok, prisma tegak segitiga, dan tabung. Kubus. Perhatikan jaring-jaring kubus pada gambar. Permukaan kubus terdiri atas 6 segi empat yang memiliki panjang sisi yang sama. Maka luas permukaan kubus adalah 6 dikali sisi dikali sisi. Contoh soal, tentukan luas permukaan kubus berikut. Luas sisi kubus adalah sisi kali sisi, sama dengan 4 dikali 4, menghasilkan 16 cm². Luas permukaan kubus yang memiliki 6 sisi yang sama, maka luasnya adalah 6 kali luas sisi kubus. 6 dikali 16, 96 cm². Selanjutnya balok. Perhatikan jaring-jaring balok pada layar. Sekarang kita menentukan luas permukaan balok. Pertama, kita tentukan luas alas. Luas alas sama dengan luas atap, panjang kali lebar. Luas sisi bagian kanan balok sama luas sisi bagian kiri balok, yaitu lebar kali tinggi. Luas sisi bagian depan sama seperti luas bagian belakang, yaitu panjang kali tinggi. Maka luas permukaan balok kita jumlahkan semuanya. Luas alas ditambah luas atap, ditambah luas bagian kanan, ditambah luas bagian kiri, ditambah luas bagian depan, kemudian ditambah luas bagian belakang. Panjang kali lebar, ditambah panjang kali lebar, ditambah lebar kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi, ditambah panjang kali tinggi, ditambah panjang kali tinggi. Jika kita perhatikan, ada rumus atau luas yang memiliki nilai yang sama. Contohnya, panjang kali lebar ada 2, lebar kali tinggi ada 2, panjang kali tinggi ada 2. Sehingga kita tulis kembali luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali lebar kali tinggi ditambah 2 kali panjang kali tinggi. Contoh, tentukan luas permukaan balok berikut. Kita tentukan bagian depan, luasnya sama seperti luas bagian belakang, dengan panjang 10 dan lebar 5, maka luasnya 10 kali 5, 50 cm². Kemudian luas bagian kanan, sama seperti luas bagian kiri, maka luasnya adalah 6 kali 5, 30 cm². Selanjutnya luas bagian bawah sama seperti luas bagian atas. Maka luasnya adalah 10 kali 6, sama dengan 60 cm². Maka luas permukaan balok adalah luas bagian depan sama dengan luas bagian belakang. Karena ada 2 bagian yang sama, maka kita kalikan 2. Kemudian luas bagian kanan sama seperti luas bagian kiri. Ada 2 luas yang sama, maka kita kalikan 2. Begitu juga luas bagian bawah sama seperti luas bagian atas, maka luasnya kita kalikan 2. Sehingga menghasilkan 50 kali 2 ditambah 30 kali 2 ditambah 60 kali 2. Sama dengan 100 ditambah 60 ditambah 120 sama dengan 280 cm². Selanjutnya prisma tegak segitiga. Dengan jaring-jaring terlihat pada layar. Maka luas permukaan prisma tegak segitiga adalah luas alas sama seperti luas atap, merupakan luas segitiga.
Pada gambar dengan alas segitiganya A dan tinggi segitiganya adalah T, sehingga luasnya setengah kali A dikali T. Luas bagian kiri sama dengan tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Bagian kiri alasnya berbentuk T dan panjangnya adalah TP, sehingga T dikali TP. Luas bagian kanan memiliki alas A dan panjangnya adalah TP, maka luasnya A kali TP. Luas bagian depan memiliki alas C dan panjangnya adalah TP, sehingga luasnya C kali TP. Maka luas permukaan prisma kita jumlahkan semuanya. Luas alas ditambah luas atap ditambah luas bagian kiri, bagian kanan, dan bagian depan. Karena luas alas dan luas atap sama, maka kita kalikan 2. 2 kali setengah kali A kali T ditambah luas bagian kiri T kali TP ditambah luas bagian kanan A kali TP ditambah luas bagian depan C kali TP. Menghasilkan A kali TP ditambah T kali TP dikali A tambah TP ditambah C dikali TP. Mari kita lihat contohnya pada soal berikut ini. Kita tentukan luas alas yang sama dengan luas atap. Dengan alas 10 dan tinggi segitiganya 24, maka luasnya setengah dikali alas kali tinggi. Setengah kali 10 kali 24, 120 cm kuadrat. Kemudian kita tentukan sisi-sisi dari prisma tegak segitiga. Mulai dari bagian kanan dengan alas 10 atau panjang 10 dan lebarnya 28, maka luasnya 10 kali 28, 280 cm kuadrat. Kemudian bagian kiri luasnya 24 dikali 28 menghasilkan 672 cm kuadrat. Bagian depan luasnya 26 dikali 28 sama dengan 728 cm kuadrat. Maka luas permukaan prisma tegak segitiga kita jumlahkan semuanya. Luas alas ditambah luas atap ditambah bagian kanan, bagian kiri, kemudian ditambahkan luas bagian depan. Kita masukkan angka-angkanya sehingga menghasilkan 1920 cm kuadrat. Selanjutnya tabung dengan jaring-jaring berbentuk 2 lingkaran dan selimut tabung. Jika selimut tabung dibuka akan membentuk persegi panjang. Dengan panjangnya adalah keliling lingkaran. Maka kita tentukan luas alas sama seperti luas atap atau tutup yang merupakan luas lingkaran V kali R kuadrat. Luas selimut tabung dengan panjang K yang merupakan keliling lingkaran dikali tinggi tabung. Keliling lingkaran 2 kali V kali R dikali tinggi tabung. Maka luas permukaannya kita jumlahkan luas alas, luas tutup atau atap ditambah luas selimut tabung. Kita masukkan sehingga menghasilkan 2VR kuadrat ditambah 2VRT atau 2VR dikali R ditambah T. Mari kita lihat contohnya. Pertama-tama kita tentukan luas alasnya yang berbentuk segitiga. Luas alas sama seperti luas atap atau tutup, berbentuk lingkaran. Jadi luasnya merupakan luas lingkaran. 22/7 dikali 35 dikali 35. 3.850 cm kuadrat. Kemudian kita tentukan luas selimut tabung dengan panjang merupakan keliling lingkaran dan tingginya 40 cm. Maka kita cari dulu panjangnya 2 kali V kali R. Sama dengan 2 dikali 2, 2/7 kali 35. Menghasilkan 220 cm.
maka panjangnya adalah 220 cm, sehingga luasnya adalah 220 dikali 40, 8.800 cm kuadrat. Kemudian luas permukaan tabung menjadi luas alas ditambah luas atap ditambah luas selimut tabung. Kita jumlahkan semua angkanya, 3.850 ditambah 3.850 ditambah 8.800 menghasilkan 16.500 cm kuadrat.